Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zain Mafaza dari kelas 7D. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian bab 5 informatika. Bab 5, jaringan komputer dan internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit. Kehidupan manusia modern tidak bisa dilepas dengan jaringan internet, sebab internet adalah suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar interprotokol suite. Selain komputer, saat ini internet juga bisa menghubungkan berbagai macam gawai dan melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Pada bab kelima ini, kalian akan mempelajari tentang jaringan komputer dan internet. Berikut pembelajaran mengenai pengantar jaringan komputer dan internet. 1. World Wide Web. World Wide Web adalah suatu ruang informasi di internet yang digunakan untuk pengenal global yang digunakan untuk URL untuk mengenali sumber daya yang berguna. World Wide Web merupakan bagian dari internet yang mengandung informasi-informasi seperti suara, video, gambar, dan teks. Singkatnya, www adalah sistem untuk mengirimkan dan menyebarkan data melalui jaringan internet pada skala yang besar, yakni seluruh penjuru di dunia. www juga dapat diartikan sebagai sebuah nama yang diberikan agar semua bagian internet dapat diakses dengan sebuah software web browser. www juga sering disebut sebagai sebuah protokol di URL. Sering pula disebut sebagai istilah untuk mengidentifikasikan sebuah media jaringan internet. Konektivitas internet. Teknologi lahir dari pemikiran manusia yang berusaha untuk mempermudah kegiatan-kegiatan yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena pada awalnya teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Saat ini teknologi telah berkembang sangat pesat dan makin maju seiring dengan perkembangan zaman, sehingga terjadi pengalihan fungsi teknologi. Misalnya, pada salah satu fasilitas canggih saat ini yaitu telepon genggam yang lebih dikenal dengan sebutan handphone. Handphone saat ini memang bukan barang yang mewah dan aneh lagi bagi masyarakat Indonesia. Industri handphone bergerak dengan cepat. Bluetooth. Pada dasarnya, Bluetooth diciptakan bukan untuk menggantikan atau menghilangkan penggunaan kabel di dalam melakukan pertukaran informasi, tetapi juga mampu menawarkan fitur yang baik dan teknologi mobile wireless dengan biaya yang relatif ringan, konsumsi daya yang minim, interoperability yang baik, mudah dalam pengoperasian, dan mampu menyediakan layanan yang beraneka ragam. Bluetooth memiliki jarak jangkauan layanan yang terbatas sekitar 10 meter. B. Wi-Fi. Wi-Fi bisa disebut juga dengan wireless fidelity. Memiliki pengertian sebagai sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal atau jaringan lokal near cable, wireless local area networks,
Berdasarkan spesifikasi, Wi-Fi ditunjukkan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan jaringan area lokal. Tetapi di masa sekarang lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memberi peluang pada seseorang untuk menggunakan komputer dengan kartu nirkabel, wireless card, atau personal digital assistant untuk menghubungkan ke internet dengan menggunakan titik akses atau biasa disebut dengan hotspot terdekat. Teknologi internet berbasis Wi-Fi dibuat oleh Institute of Electronical and Electronics Engineers berdasarkan standar teknis perangkat dengan nomor 802.11b, 802.11a, dan 802.16. Perangkat tersebut bukan hanya mampu bekerja di jaringan WLAN, tetapi juga di jaringan Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. C. Broadband. Komunikasi broadband termasuk jenis layanan telekomunikasi yang memiliki kemampuan kapasitas di atas kecepatan primer 200 Mbps sesuai E2R. Dalam komunikasi broadband terdapat beberapa infrastruktur sebagai berikut. 1. Infrastruktur existing merupakan infrastruktur yang sudah ada. 2. Infrastruktur baru merupakan suatu infrastruktur yang dibentuk untuk membangun suatu sistem komunikasi yang baru. Beberapa bentuk infrastruktur yang baru yaitu fiber to the home dan hybrid fiber koaksial. 3. Infrastruktur nirkabel merupakan infrastruktur wireless radio. Beberapa untuk infrastruktur nirkabel antara lain IMT 2000 atau 3 GB mobile, misalnya HSDPA atau CDMA IFDO. 4G misalnya LTE, VSAT, wireless access, high speed wireless LAN, Wi-Fi dengan dasar 802.11 WiMAX, 802.16 iBirds, 802.20 dan lain sebagainya. Berikut pembelajaran proteksi data dan file. 1. Cara enkripsi. Berikut beberapa langkah melakukan enkripsi data pribadi, baik smartphone atau komputer. A. Handphone. Kalian yang menggunakan handphone dapat mengaplikasikan langkah berikut. 1. Pergi ke settings, personal, security. Jalur mungkin bervariasi, tergantung pabrikan perangkat, tapi opsi tetap ada di sana. 2. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk mengatur PIN atau password lock screen. Jika sebelum melakukannya, berikutnya nanti kalian harus mengetikkan setiap kali memboot atau restart ponsel untuk mendapatkan akses ke file yang dienkripsi. 3. Aktifkan enkripsi perangkat. B. Komputer atau laptop. Berikut langkah enkripsi pada komputer atau laptop. 1. Klik kanan pada file atau folder yang diinginkan dan pilih Properties. 2. Pada tab General, klik opsi Advanced. 3. Beri tanda centang pada opsi Encrypt Context to Secure Data.
Klik OK untuk menyimpan pengaturan. 4. Klik OK lagi pada jendela Properties. 5. Pilih antara enkripsi folder saja atau beserta file dan subfolder di dalamnya. Klik OK untuk melanjutkan proses. 6. Setelah proses selesai, kamu akan mendapati ikon gembok yang artinya file atau folder tersebut terenkripsi. 2. Kaiser Chipper. Semua orang pasti menginginkan ketika kita berkomunikasi hanya ada dua pihak saja yang mengetahui isi percakapan kita. Pihak tersebut yaitu pihak pengirim dan pihak penerima, atau orang yang berkomunikasi satu sama lain. Pasti tidak mau ada orang ketiga atau pihak penguping yang mengetahui isi percakapan. Oleh karena itu, ini adalah contoh pentingnya kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Kriptografi adalah suatu ilmu untuk menyamarkan suatu pesan sehingga pesan tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga, dan yang dapat membaca pesan tersebut hanya dua pihak, yaitu pihak pengirim dan pihak penerima. Sekian penjelasan informatika bab 5 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.